Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Ada 3 sub pokok utama pada materi ini, yaitu yang pertama kelangkaan, yang kedua kebutuhan manusia, dan yang ketiga adalah tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yang pertama, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Nah, konsep kebutuhan manusia ini ialah keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, maka akan mengganggu kehidupan manusia itu sendiri. Dan masalahnya tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara keseluruhan. Nah, kelangkaan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu bencana alam, seperti tsunami, gempa bumi, dan banjir dapat merusak sumber daya dan barang ataupun jasa, sehingga sumber daya barang maupun jasa tersebut tidak dapat digunakan lagi. Nah, ini seperti yang saya contohkan di sini adalah bencana alam jenis gunung meletus. Yang kedua, kelangkaan yang disebabkan oleh perang, yaitu terjadinya perang ini sangat amat menimbulkan kelangkaan. Nah, perang ini bisa perang saudara maupun perang antar negara seperti yang terjadi di Sudan, yaitu menimbulkan kelangkaan bahan makanan sehingga masyarakatnya kekurangan bahan makanan dan kelaparan. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia, yaitu mengenai sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, kemampuan manusia yang terbatas dalam mengelola barang maupun modal yang disediakan akan dapat menimbulkan terjadinya kelangkaan. Nah, dikarenakan adanya keterbatasan ini hanya sedikit barang yang dapat dihasilkan, sedangkan kebutuhan manusia ini akan terus-menerus meningkat seiring berjalannya waktu dan seiring banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah banyaknya sumber daya alam yang rusak yang dilakukan oleh karena ulah manusianya itu sendiri. Nah, ulah manusia bisa menyebabkan kelangkaan sumber daya yang akhirnya dapat menyebabkan kelangkaan barang maupun jasa. Nah, salah satu contoh penebangan liar atau illegal logging yang mengakibatkan gundulnya hutan. Nah, ini seperti yang saya gambarkan di sini adalah illegal logging, yaitu penebangan hutan secara liar. Nah, kebutuhan yang tidak terbatas selanjutnya. Nah, kebutuhan ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan terus berkembang sesuai dengan kodratnya manusia itu sendiri, yaitu yang selalu merasa kurang, namun penyediaan kebutuhan barang maupun jasa tersebut dibatasi oleh kemampuan yang terbatas. Selanjutnya, jumlah benda pemuas kebutuhan yang disediakan terbatas. Nah, sebagian besar benda yang dapat dihasilkan oleh alam itu harus diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia sendiri. Nah, barang yang dikonsumsi oleh manusia harus melalui proses pemanfaatan dalam bidang ilmu maupun teknologi. Yang kedua, kebutuhan manusia. Nah, pengertian kebutuhan sendiri yaitu kebutuhan manusia merupakan suatu hal yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi hidupnya, yaitu untuk bertahan hidup. Nah, juga hal yang diinginkan oleh manusia itu sendiri untuk memenuhi kepuasan jasmani dan rohaninya. Nah, kebutuhan hidup merupakan pemenuhan yang diperlukan agar manusia merasa nyaman dan sejahtera. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan mutlak, yaitu merupakan kebutuhan yang amat sangat mendasar yang harus dipenuhi oleh seluruh lapisan manusia tanpa terkecuali. Nah, jika kebutuhan ini tidak tercukupi atau tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak akan mampu bertahan hidup. Contohnya kebutuhan makan dan minum. Yang kedua adalah kebutuhan primer, yaitu merupakan kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk bisa hidup dengan layak. Nah, kebutuhan primer ini sendiri ada 3 macam, yaitu sandang, papan, dan pangan. Nah, sandang ini menyakupi kebutuhan pakaian, terus kebutuhan pelindung tubuh lainnya.
Dan pangan itu kebutuhan makanan, dan papan itu kebutuhan rumah atau tempat untuk berlindung. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, kebutuhan sekunder ini tiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda, tergantung pendapatan yang dimilikinya, bisa tergantung hobinya, bisa tergantung oleh tuntutan pekerjaannya, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan sekunder ini diperlukan manusia untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk hidup yang berbudaya. Contohnya, kebutuhan sekunder misalnya buku tulis, buku ponsel, tempat tidur, kursi, meja, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Nah, kebutuhan ini termasuk dalam kategori kebutuhan kemewahan. Akan semakin tingginya pendapatan yang dimiliki oleh seseorang, maka tingkat kebutuhan tersiernya juga akan semakin tinggi. Contohnya, kebutuhan tersier mobil mewah, barang-barang branded, rumah mewah, kapal pesiar, dan bahkan pesawat pribadi. Yang ketiga, prinsip tindakan dan motif ekonomi. Yang pertama, tindakan. Nah, tindakan ekonomi ini sendiri adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manusia yang didorong oleh keinginan usaha atau wujud usaha untuk memenuhi kebutuhan fisik mencapai suatu kemakmuran yang Nah, tindakan ekonomi ini bisa terjadi jika tindakan tersebut dilakukan dengan cara mempertimbangkan antara pengorbanan dan hasil yang dilakukan untuk pilihan yang tepat untuk memenuhi suatu kebutuhan. Nah, berikut adalah jenis tindakan ekonomi dan cara pengaplikasiannya. Nah, tindakan ekonomi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Nah, rasional sendiri adalah suatu tindakan manusia yang didasari oleh pilihan yang paling menguntungkannya dan kenyataannya demikian. Nah, sedangkan tindakan ekonomi irasional yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, namun kenyataannya tidak demikian. Nah, kalau rasional ini sesuai dengan kenyataan, suatu kegiatan manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan dan berdasarkan kenyataan yang terjadi. Nah, sedangkan irasional adalah tindakan yang paling menguntungkan akan tetapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Seperti itu. Yang kedua adalah motif, yaitu motif ini sendiri adalah suatu alasan maupun tujuan seseorang sehingga seseorang tersebut melakukan tindakan. Nah, motif ini sendiri dibagi menjadi dua aspek, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Nah, motif intrinsik ini adalah suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauannya sendiri, sedangkan ekstrinsik adalah suatu keinginan untuk melakukan tindakan didasari oleh keinginan orang lain. Yang terakhir adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi. Di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu yang diperoleh hasil dengan maksimal. Nah, prinsip ekonomi ini adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk hasil semaksimal mungkin. Nah, demikian penjelasan dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.